Kagak bakalan seorang ahli maksiat merasakan nikmat lezatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta walaupun maksiatnya itu cuma niat. Dia gak bakalan mencicipi nikmatnya ibadah di sepertiga malam. Dikatakan ada seorang tuh yang bertanya, seorang pemuda tanya sama Imam Hasan Al-Basri, bertanya, wahai Imam, saya ini setiap harinya hobi maksiat, kok Allah nggak ngapa-ngapain saya? Antang nih nanti. Ya. Saya masih dikasih rezeki sama Allah, masih dikasih kenikmatan sama Allah. Terus Imam Hasan Al-Basri jawab, ente orang tuh pernah nggak seumur hidup ente ngerasain sujud di sepertiga malam untuk Allah Subhanahu wa taala? Boro-boro tahajud, yang wajib aja nggak saya kerjain, kelas itu tanda itu musibah yang paling besar. Apa? Ketika Allah sudah memalingkan pandangannya dari hambanya, udah nggak diurusin sama Allah. Alhamdulillah ini. Jadinya orang udah nggak diurusin sama Allah, dia nggak diizinin di sepertiga malam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu jawaban Imam Hasan. Dan kita seperti malam kita kayak gimana? Yang tidur nyenyak dengan tidur, yang melek asik dengan obrolan. Terus di mana yang sibuk dengan tangisan di atas sejadah? Al-Habib Abdul Qadir itu berkata, kadang Allah turunin bala musibah di suatu tempat, nggak lain nggak bukan karena sudah langka yang menangis di sepertiga malam. Jangan heran kita punya kampung ada musibah ini, musibah itu. Langka itu. Yang nangis di sepertiga malam itu langka. Itu pun tanda daripada kerasnya hati guswadul qulub min jumudul ain. Tanda hatinya mati itu tahu apa? Air matanya kering. Dia nggak bisa nangis untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak bisa nangis untuk mengingat akhirat. Dia nggak bisa nangis untuk mengingat dosa-dosa yang udah dia lakuin. Itu tanda. Kita, kalau kita mau tanya sama diri kita, kapan terakhir kali kita nangis buat Allah Subhanahu wa taala? Kapan? Atau bahkan belum pernah? Ayo deh. Ya. Terus gimana biar kita dapetin kenikmatan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu ada seorang yang bertanya, apakah seorang ahli maksiat bakal mampu merasakan nikmat lezatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Seorang imam menjawab, la, wallah la wala hammahu. Jawaban seorang imam tersebut bilang, kagak bakalan seorang ahli maksiat merasakan nikmat lezatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta walaupun maksiatnya itu cuma niat. Dia nggak bakalan mencicipi nikmatnya ibadah di sepertiga malam. Dia nggak bakalan mencicipi nikmatnya tadarus Al-Quran. Dia nggak bakalan tuh menikmati nikmatnya lezatnya ibadah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak bakalan tuh nikmatin lezatnya ibadah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak bakalan menikmati kelezatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena keseharian yang masih dicampur dengan kemaksiatan. Alhamdulillah ini. Jangankan yang melakukan maksiat, niat maksiatnya saja Allah nggak kasih nikmat tuh. Makanya jangan heran nanti pada sholat begini-gini rasanya nggak berubah-ubah. Cek gimana kadar maksiat kita. Semua orang melakukan ketaatan mampu, bisa dengan metode apapun. Entah karena iming-iming, entah karena kagak enak, entah karena contoh kecil. Ya, ini semua yang hadir di sini, ya, punya niat model-model. Ada yang dari rumahnya datang benar-benar karena taklim, pengen taklim. Ada yang datang karena kagak enak. Ada yang datang karena nggak ngapa-ngapain. Ada yang datang karena rumahnya deket. Malu deh kalau nggak datang. Ini kan contoh ketaatan yang mana semua orang mampu melakukannya. Tapi untuk menjauhi larangan Allah, meninggalkan maksiat, hanya orang pilihan. Hanya orang istimewa yang mampu menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Terlebih kalau dalam keadaan sendiri. Wah, itu tantangannya, Masya Allah. Afdalul ibadah tarkul ma'asi. Ente kalau mau tahu ibadah, semua ibadah yang paling afdal, satu, tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Itu paling top ibadah. Meninggalkan maksiat. Ente nggak usah duha, nggak usah tahajud, nggak usah ngapa-ngapain dah. Yang penting jangan maksiat. Dia top. Afdalul ibadah tarkul ma'asi. Paling afdalnya ibadah itu meninggalkan maksiat. Mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan di dalam taat. Allah beri kita kekuatan di dalam menjauhi maksiat. Amin. Ya Rabbal alamin.